Shalom, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari sebelumnya kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas hari yang baru bagi kami, di mana kami Tuhan boleh belajar firman Kau pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Kau senantiasa memberikan perlindungan Engkau, kasih anugerah Engkau dalam hidup kami. Kami mensyukuri karena kami ada sebagaimana kami ada berkat kasih anugerah dan berkat kelimpahan Engkau dalam hidup kami. Buka hati dan pikiran kami supaya kami boleh mengertikan firman Engkau. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Engkau, nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini bertemakan tentang firman Tuhan adalah benih kehidupan. Tahukah saudara bahwa di dalam benih yang kecil dan tampak kotor itu terkandung sumber kehidupan. Berawal dari benih yang kelihatannya tampak sepele, akan bertumbuh akar, batang, cabang, daun, bunga, dan juga buah. Dari buah yang dihasilkan terjadi tuaian alias pelipat gandaan. Namun untuk dapat tumbuh dan menghasilkan buah atau tuaian, benih harus terlebih dahulu tertanam di dalam tanah. Kalau kita baca dari 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-23, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Firman Tuhan adalah benih itu sendiri. Kekuatan yang terkandung di dalam benih firman Tuhan itu jauh lebih dahsyat dari benih alamiah. Segala sesuatu yang Tuhan perbuat bagi kita diawali dari benih firman Tuhan yang ditanam di dalam hati kita. Pemazmur menulis, disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Ini terdapat di dalam Mazmur pasal 107 ayat yang ke-20. Dan Ia berfirman, maka dibangkitkannya angin badai yang meninggikan gelombang-gelombangnya. Ini terdapat di dalam Mazmur 107 ayat 25. Ada kuasa di balik benih firman Tuhan yang ditaburkan. Pertanyaannya, apakah tanah hati kita siap untuk menerima benih firman Tuhan tersebut? Banyak orang punya kerinduan yang besar untuk dipulihkan hidupnya, tapi mereka tidak memiliki respon hati yang benar terhadap firman Tuhan. Seringkali mereka hanya mendengar firman Tuhan sambil lalu, atau dengan sikap hati yang tidak benar, ibarat tanah yang keras dan penuh dengan semak duri, sehingga benih firman yang ditanam pun tak berdampak apa-apa. Penulis Amsal menasihatkan, hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Simpanlah itu di lubuk hatimu. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Ini dapat kita baca di dalam Amsal pasal 4 ayat 20 sampai ke 22. Untuk mendapatkan firman Tuhan yang menjadi rema atau hidup, yang harus kita lakukan adalah memerhatikan, mengarahkan telinga dan mata yang tertuju kepada firman Tuhan dan Tuhan. Setiap pagi Ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Ini terdapat di dalam Yesaya pasal 50 ayat yang ke-4b. Karena iman timbul dari pendengaran
akan firman-Nya. Benih firman Tuhan yang tertanam di tanah hati yang subur akan menghasilkan mukjizat, membawa pemulihan, kemenangan, dan kesembuhan. Mari buka hati dan telinga kita. Mari tanamkan benih firman Tuhan dalam hidup kita, sehingga kuasa Tuhan boleh bekerja di dalam hidup kita. Karena tadi dikatakan ada kuasa di balik benih firman Tuhan yang ditaburkan, dan iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Mari kita buka telinga kita. Mari kita pertajam penglihatan kita kepada firman Tuhan dan mata yang tertuju kepada Tuhan. Maka pemulihan akan terjadi, kemenangan akan kita dapatkan. Dan jika kita mempunyai kelemahan tubuh, kita mempunyai sakit, kesembuhan dapat terjadi. Mukjizat dapat terjadi di dalam hidup kita. Karena firman Tuhan adalah firman yang hidup. Firman Tuhan dapat melakukan penuaian, pelipat gandaan, dan bertumbuh, berakar, berbatang, bercabang, berbunga, dan berbuah. Mari, supaya hidup kita boleh menjadi berkat bagi orang lain. Tanamkan firman Tuhan dalam hati kita. Tanamkan firman Tuhan sebagai benih kehidupan yang memimpin jalan hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati. Amin.